Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua pasti menginginkan hubungan yang harmonis, sehat, dan bahagia bersama pasangan di rumah. Teman-teman sekalian, ada kalanya kondisi hubungan kita tidak baik-baik saja. Kehidupan terus berjalan, tantangan selalu ada. Ya, namanya perjalanan pasti ada kerikil-kerikil ataupun hambatan yang menghadang. Begitu juga dalam perjalanan berumah tangga. Maka menyadari hal tersebut, tentu saja kita semestinya bisa terus berjuang gitu ya ketika ada kondisi-kondisi yang membuat kita merasa tertantang ya, ujian, masalah adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan ini. Namun tentunya kita perlu juga belajar bagaimana agar saat ujian datang, tantangan datang, kita bisa melaluinya dengan lapang hati. Nah, di video ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya supaya tantangan yang ada bisa terlewati dengan penuh hikmah. Teman-teman sekalian, di buku The Power, karangan Rhonda Byrne, disampaikan bahwa perasaan kita memiliki kontribusi yang besar terhadap hubungan kita, relasi kita bersama pasangan. Ya, jadi kalau kita menghadirkan ataupun memiliki perasaan yang damai, bahagia, penuh cinta, penuh rasa syukur kepada pasangan kita dan terhadap relasi yang kita miliki, maka kondisi perasaan kita yang bahagia tadi akan membuat kita mudah untuk melihat, merasakan, dan menemukan hal-hal yang membuat kita jadi bahagia bersama pasangan kita. Dan sebaliknya gitu ya, kalau kita didominasi sehari-hari oleh rasa kesal, rasa jengkel, rasa muak, rasa benci, rasa bosan, rasa takut, rasa cemas kepada pasangan kita, maka tentu saja tanpa kita sadari kita sedang mengundang hal-hal yang membuat kita jadi takut, hal-hal yang membuat kita jadi bosan, hal-hal yang membuat kita jadi kesal dari pasangan kita. Bu, tapi kan ada sebabnya saya jadi takut. Dia pernah melakukan kesalahan, dia pernah mengkhianati saya jadi takut kalau nanti dia mengulang lagi. Bu, saya sudah berkali-kali menyampaikan agar suami saya tidak main HP terus kalau di rumah. Saya kan juga butuh perhatian, saya kan juga butuh diajak ngobrol. Dia asik main game, main HP terus. Saya kan kesel gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, memang ada kejadian-kejadian yang membuat kita merespon dengan perasaan-perasaan tadi, seperti yang contoh tadi, ya. Pertama, pasangan kita berkhianat, maka respon kita tentu kita merasa takut, merasa kecewa, merasa sedih, gitu kan? Dan hasilnya tindakan kita jadi membuat perasaan itu jadi semakin besar, ya kan? Misalnya kalau kita merasa kecewa, merasa marah, maka tindakan kita jadi marah-marah ataupun jadi curigaan, jadi sering kepo HP pasangan, ataupun jadi kayak detektif gitu ya, jadi terus menanya kamu di mana, dengan siapa, lagi apa, apalagi kalau telat pulang, gitu kan. Akhirnya polanya jadi berputar, sikap kita yang diawali oleh adanya perasaan negatif tadi membuat sikap kita, perilaku kita jadi cenderung mengikuti perasaan tadi. Dan akhirnya mengundang respon balik dong dari pasangan yang tidak nyaman, juga merasa kesal terhadap kita karena sikap kita yang berlebihan dan membuatnya tidak nyaman, dan akhirnya polanya berulang. Tentu kita tidak ingin seperti itu, maka lagi-lagi kita perlu menyadari bahwa ketika ada kejadian yang membuat muncul perasaan-perasaan negatif, itu wajar. Tapi perlu disadari agar kalau kita menginginkan agar rasa hubungan semakin baik, tambah baik, lebih baik, maka kita perlu ganti. Ya, kita perlu ganti perasaan kita yang negatif tadi menjadi perasaan yang positif, ya. Nah, itu sebabnya tadi dikatakan di buku The Power tadi, perasaan kita akan mengundang hal-hal yang sesuai dengan perasaan kita datang dalam hidup kita. Maka kalau kita ingin memiliki hubungan yang semakin harmonis, komunikasi yang semakin baik,
ya kan? Relasi yang semakin sehat, maka ganti perasaan-perasaan negatif tadi dengan perasaan yang lebih positif. Hadirkan rasa cintanya, hadirkan rasa syukurnya, hadirkan rasa bahagianya di hati kita. Bisa dengan kita mengingat kebaikan-kebaikan pasangan sebelumnya, bisa dengan kita membangun relasi yang lebih sehat, bisa dengan kita belajar memaafkan, supaya ganjalan-ganjalan di hati tadi jadi terlepaskan. Teman-teman sekalian, pasti tidak mudah pada prakteknya, sehingga kita butuh terus-menerus untuk menyadari dan berlatih untuk menghadirkan rasa cinta, damai, bahagia ini dalam keseharian kita.